Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat juga ya. Yang sedang berkendara juga selalu fokus kawan sambil samar-samar mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini. Termasuk untuk Anda yang mungkin baru persiapan mau meninggalkan rumah. Semoga tidak ada yang tertinggal dan tentunya sudah berdoa, sudah bersyukur supaya hari ini bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Pagi yang menyehatkan. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah lancar juga ya ini Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan gitu, terus Ustadz. lancar. Alhamdulillah, amin termasuk rezekinya, bisnisnya gitu ya Ustadz begitu ya. betul. Kadang kalau sudah berdoa lancar Ustadz, ada kawan-kawan itu yang muncul, kemudian misal ini cerita soal pebisnis, cerita soal kawan begitu ya yang mempunyai bisnis. Kadang itu ada istilah begini, ono harga konco ta. Gimana? Harga pertemanan itu gimana? Nah, kita ini sebagai pebisnis, kita sebagai apa ya Ustadz ya, pemilik gitu ingin menerapkan profesionalitas gitu ya Ustadz ya. Tapi di sisi lain ada perkawanan, ada pertemanan. Iya. Bagaimana Ustadz dalam agama itu mengatur soal ini Ustadz? Ego sektoral kita dan juga profesionalitas. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kita bersyukur Mbak Ayu ya. Alhamdulillah. Apapun keadaannya. Betul. Tapi yang jelas pagi ini kita bisa berdialog fajar ya. Bersama kawan-kawan yang tak terhitung banyaknya ya. Cerita Mbak Ayu tadi kawan menginspirasi kita untuk berbicara mengenai antara ego sektoral kita atau egoisme kita atau apapun istilahnya dengan profesionalitas kita sebagai seorang profesional. Ya kita masing-masing orang itu memiliki kewajiban Mbak Ayu ya. Kewajiban kita itu bisa diringkas dengan saya harus sukses menjalankan job dan amanah yang memang diberikan kepada saya. Kan begitu. Saya kira tak ada satupun insan kecuali kurang lebih saya harus sukses dengan job saya. Saya harus sukses dengan amanah yang saya pegang ini. Tentu itu. Tapi sisi lain kita juga punya kawan, kita punya tetangga. Betul. Yang bahkan di antara mereka pun memerlukan perhatian kita. Nah, contohnya tadi Mbak Ayu ada orang bisnis dikenal ada apakah nggak ada istilah harga persaudaraan. Nah, begitu ya. Bingung ya Ustadz ya. Sekali lagi, menurut rumus-rumus profesionalitas, maka kita tidak bisa menjawab itu. Maka yang bisa menjawab itu adalah ajaran agama kita. Jadi kita berhitung itu tidak bisa hanya dengan angka Mbak Ayu. Tapi kita berhitung itu juga bisa dengan cara membeli rahmatnya Allah. Dengan apa? Dengan profesionalis kita tadi. Jadi ini kita kolaborasi profesionalitas kita itu dengan
menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, nilai yang kita dapat betul-betul profesional, ya, tidak sebagai insan yang egonya sangat tinggi. Wah, ini gak iso rek, gak ada bisnis kok harga persaudaraan. Itu iya gak boleh, gak apa-apa kata-kata itu. Tapi agama mengaturnya. Loh, kenapa tidak? Tetap harganya ya harga yang sama, ya. Tapi urusan pribadi kita dengan dia itu bisa diatur. Ya, jadi labelnya ya segini, timbangannya ya segini, lalu apa namanya? Pembukanya ya berbunyi segitu, tidak berkurang sama sekali. Itu justru super profesional itu. Apa? Dia membantu kawannya tadi dengan harga persaudaraan secara pribadi, ya, dia memberikan ya bantuan lah ya secara pribadi. Soal bahasa kepada kawan, oh pasti ada kawan. Harga persaudaraan itu pasti ada kalau saya. Lah kan bisa begitu. Tapi padahal tetap saja print-printannya bunyinya seperti itu. Tapi kita bisa membantu kawan kita itu sebagai persaudaraan. Nah, akhirnya niat kita, karena niat kita itu membuat kawan kita senang dengan tanpa menyalahi aturan, maka itu nilainya sama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksud Mbak Ayu, bahwa kita membeli profesionalitas itu dengan niatan, dengan perkataan, dan lain-lain, dengan giro atau semangat yang baik dan benar. Nah, kita akan memperoleh rahmatnya Allah. Akhirnya kita bilang, membeli rahmatnya Allah dengan profesionalitas kita itu. Jadi kita itu, ya Allah, saya akan bantu kawan saya ini. Betapa malu kalau saya tidak mengatakan, oh pasti ada harga persaudaraan. Itu kan? Iya. Nah, tapi di balik itu kita sebenarnya nambeli atau menambahi sendiri potongan yang harusnya tidak diberikan kepada kawan karena nggak ada potongan. Tapi kita potong sendiri dari dompet kita dengan dasar kita menolong kawan kita. Ini yang saya maksud super profesional. Lalu secara angka memang berkurang penghasilannya. Kita nomboi wong itu apalagi itu dagangan orang kan. Harus saya kembalikan 1 juta kepada pemiliknya itu, kepada bos saya. Tapi padahal kita jualnya cuma 900.000. Yang 100 itu tadi adalah amal kita. Di situ justru Allah memuji kepada insan ini, dia memberikan atau beramal dengan cara yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Orang lain hanya mengetahui bahwa ini memang ya harga promo, harga persaudaraan, tapi ternyata tidak. Itu semata-mata adalah amal seseorang. Dalam perilaku setiap hari saya kira banyak. Saya nggak kebayang kalau Mbak Ayu lagi berjalan cepat. Saya lihat dia ini akan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin saya ganggu. Misalnya ya, pokoknya nggak mungkin lah saya hafal kalau orang ini pasti akan melakukan sesuatu sibuk begitu rupa. Tak sopo, lah saya nyoponya agak panjang. Kapan ini dialog saya ini, tanggal berapa dan lain-lain. Akhirnya ngomongnya panjang. Tapi Mbak Ayu orangnya baik. Saya berbicara ini tentang kebaikan, pasti tidak ada hambatan dengan saya berhenti sejenak ini. Lah itu yang saya maksud. Jadi kita berhusnudzon, berpositif thinking bahwa dalam perjalanan kehidupan ini pasti ada hambatan, ada ujian, ada cobaan yang kemudian kita sikapi dengan manis, dengan baik, maka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Coba lihat misalnya surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah itu bertanya begini, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Tidak saya teruskan ya, ayatnya panjang. Ila akhiril ayat. Apakah yang kau miliki dengan saya ambil nilainya ya, nilainya ayatnya ya, tidak tekstualnya aja ya. Apakah yang kau miliki itu bisa mengalahkan rahmatnya Allah? Masya Allah. Terserah kita balik kayak apa. Ya, ini pertanyaan Allah yang sangat ya memukul bagi kita yang hidupnya sebagai orang yang ego sektoral.
mementingkan dirinya sendiri. Dirinya merasa paling baik, paling benar, dan lain-lain. Dia tidak mau membantu kawannya. Wah, saya kesulitan ini mas, bagaimana ini, tolong. Kalau enggak, waduh, jeblok nilai saya ini nanti. Prestasi saya kemarin sudah tidak mencukupi. Ini gimana? Nah, jawaban kawannya, wah aku dewe yo amblek ngene. Jadi, wis amblek ketemu amblek. Rubuh. Lah ya iku. Iya Allah. Ini saya kira bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya dan kita semua pasti pernah mengalami bagaimana saya bersikap. Saya sendiri sedang mengejar waktu dan target, kawan saya sedang minta bantuan. Nah, ajaran Allah tadi, apakah prestasi yang kau miliki itu mengalahkan rahmatnya Allah? Pertanyaan itu kita jawab, oh ya baik, saya juga ada kesulitan, tapi baik, kita sama-sama diskusi. Saya kesulitannya di sini, ente kesulitannya di situ. Saya ketepatan bisa membantu Anda, tapi bismillah lah ya, mudah-mudahan nanti saya juga tidak ada kendala. Hatinya itu dipaksa bilang begitu. Akhirnya betul, setelah dia membantu kawannya itu ternyata inspirasi otak dari langit sana. Namanya Nur Allah. Jatuhlah ke dalam dirinya, gara-gara dia membantu kawannya itu, dia dibantu oleh Allah, tidak pakai besok Mbak Ayu, seketika. Ternyata kesulitannya itu cuma tik begitu saja. Oh, saya tadi lupa ini rumusnya loh. Itu kan, nah cuma begini Mbak Ayu, ya manusia itu kan disindir oleh Allah. Lek wis enak begitu lupa dengannya Allah. Iya. Jangan-jangan memang itu sudah disengaja oleh hukum alam ya, bahwa kawannya harus menguji dia, minta pertolongan, entah sungguhan, entah tidak sungguhan, tahu gimana, atau memang sungguhan. Tapi bagaimana, apakah kita masih tetap beriman kepada Allah? Maka Allah mencibir dengan ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Kau kira apa prestasi-prestasi yang keuntungan, kehebatan yang kau miliki itu adalah di bawah atau di atas derajatnya mengalahkan rahmatnya Allah? Jangan. Sesungguhnya kelebihan-kelebihan yang kita miliki, prestasi yang kita dapatkan, keunggulan yang kita capai, closing yang kita peroleh, itu tak akan pernah lepas adalah dari rahmatnya Allah. Jadi Az-Zukhruf ayat 32 itu salah satu ayat yang membuat kita itu sangat sayang kepada diri kita dan sangat mencintai Allah dan merindukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berbagi kawan ya. Ya profesional ya. Tapi jangan lupa kalau ada yang perlu kita sambut lah ya. Itu dengan membaca bismillah. Ya Allah, saya tidak mau terlantar tentang amanah saya. Tapi Engkau juga mengajarkan kepada saya untuk juga membantu kawan saya. Ya Allah, tak akan ada yang mampu menghadapi peristiwa ini. Siapapun ya Allah. Saya tidak bisa diganggu, tapi kawan saya minta bantuan. Bismillah ya Allah, saya mulai menunaikan amanah saya ini, yaitu mengerjakan amanah saya, tapi saya juga membantu kawan saya. Dan ini yang menyuruh Engkau ya Allah. Yakin wallahi pasti Engkau juga membantu aku. Loh, iku loh yang dibutuhno kita itu. Yakin. Itu kalaulah tidak hari ini, Allah akan membalas di closingnya nanti. Ya, target 1 bulan itu, Allah tidak tahu kasih apa kepada kita. Dengan caranya Allah bisa mengatur semua problematika kita semuanya. Nah inilah kawan, kalau kita bisa mengatur antara ego, profesionalitas, ya, rahmatnya Allah, ya, pesan-pesan Allah, maka insya Allah hidup kita menjadi tenang ya. Semua menjadi kawan kita, semua kita cintai dan orang juga mencintai kita semuanya. Mudah-mudahan demikian sehingga hidup kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada gambaran ya Ustadz, ketika kita ini saat ini sedang menjalankan sebuah bisnis atau amanah-amanah lebih, ketika bertemu kawan, siapapun saudara, tetap bisa profesional dan juga tadi bisa memprioritaskan kemanusiaan gitu. Iya, ya. mosok nyopot tok gak koper.
Masya Allah, astagfirullah. Iya Ustaz, semoga bermanfaat. Demikian. Amin. Iya, demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.